Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang berlindung dari 4 perkara yang membawa sengsara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang membawa sengsara. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yusma'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2722. Mari kita urai satu persatu 4 poin dalam hadis di atas. 4 perkara yang membawa sengsara. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan ada beberapa ilmu yang membawa celaka. Tiada manfaat, menjadikan hidup sengsara dan mengundang datangnya bahaya. Contohnya seperti ilmu sihir, dapat merusak hubungan suami istri, menghancurkan kehidupan orang lain, bahkan merenggut nyawa mereka. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa pada keimanan, menumbuhkan sifat khasya, takut yang mendalam kepada Allah. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika suatu pengetahuan atau penemuan yang canggih malah disalahgunakan. Sebagaimana telah maklum adanya, negara-negara besar di dunia ini berlomba-lomba memproduksi nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Reaksi nuklir yang dihasilkan mampu menghancurkan sebuah kota dalam hitungan detik. Sebagian pengamat menganalisa bahwa jika Perang Dunia Ketiga terjadi, kemungkinan akan menjadi akhir peradaban modern. Ketika para pemimpin negara berebut sumber daya, berebut pengaruh, berambisi menjadi negara adidaya. Lalu mereka saling menyerang dengan meledakkan nuklir yang selama ini dikembangkan. Maka hancurlah muka bumi ini akibat perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barra wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat ketika ia tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tak berbuah, tiada bermanfaat bagi kehidupan. Di dalam kitab Maraqi al-Ubudiyah menjelaskan bahwa kedudukan ilmu ibarat pohon, buahnya adalah ibadah.
Tak boleh ibadah dikerjakan tanpa landasan ilmu. Dan orang yang sudah berilmu harusnya rajin beribadah, bukan malah sebaliknya. Mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahan atau kemalasan dalam beragama. Semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak berguna, tidak diamalkan, maka selain banyak-banyak membaca doa di atas, kita juga dianjurkan untuk memohon agar dikaruniai ilmu yang berguna di setiap pagi sebelum beraktivitas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925. Hadis riwayat Ahmad nomor 26191. Kedua, hati yang tidak khusyuk. Dalam Al-Quran, lafaz khusyuk disebutkan sebanyak 17 kali dalam bentuk kata yang berbeda. Meskipun mayoritas lafaz khusyuk dalam Al-Quran ditujukan kepada manusia, namun ada juga sebagian ayat menyatakan bahwa khusyuk berlaku juga untuk benda-benda yang lain seperti gunung dan bumi. Khusyuk merupakan ciri utama orang beriman yang memperoleh kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Di dalam kata khusyuk terkandung banyak makna. Di antaranya ad-dara'ah, makna di antaranya ad-dara'ah menyibah, al-inkifa'at merendah, az-zul tunduk, dan as-sukun tenang. Dari 4 hal ini dapat disimpulkan bahwa khusyuk adalah kondisi hati yang bertuju kepada Allah, merasakan kehadirannya, sehingga membuat seorang hamba ingin mengadu dengan penuh rasa tunduk, merendah, dan membelas kasihnya. Dengan begitu ia akan merasakan tenang karena berhadapan dengan Zat Maha Kuasa yang akan selalu memberi perlindungan dan rasa aman. Kedudukan khusyuk dalam ibadah seperti kedudukan ruh dalam tubuh. Maka ibadah yang dilakukan tanpa rasa khusyuk ibarat jasa tak bernyawa. Tetapi makna khusyuk bisa diperluas bukan hanya dalam ibadah dan sifatnya. Orang yang memiliki khusyuk akan tenang dalam menghadapi kehidupan, tidak khawatir atau merasa cemas. Mustahil hidup susah dan sengsara. Orang yang khusyuk terhindar dari maksiat karena khusyuk meredam gejolak hawa nafsu. Maka kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, selalu cemas, khawatir, dan bergejolak. Menurut Ibnu Al-Qayyim, khusyuk orang beriman ada di hati. Berkonsentrasi memikirkan keagungan Allah. Sedangkan khusyuknya orang munafik hanya badannya yang tunduk, tapi hatinya tidak. Ketiga, hawa nafsu yang tidak pernah puas. Kelanjutan dari 2 poin di atas, timbul obsesi untuk mengejar dunia, lupa bersyukur, dan mengabaikan akhirat. Karena manusia memang mempunyai watak serakah,
selalu merasa kurang dan tidak merasa puas dengan harta yang mereka punya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adama wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan wala yam'a fahu ila turab wa yatubullahu ala man taba." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Jika 3 poin di atas berkumpul pada diri seseorang, maka dia akan menghalalkan segala cara demi mewujudkan ambisinya. Keempat, doa yang tidak didengar. Perkara yang membawa sengsara terakhir adalah doa yang tidak didengar. Contoh doa yang tidak dijabahi Allah tercantum dalam kumpulan hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi nomor 10. Disebut dalam hadis Al-Arba'in bahwa seorang hamba berdoa kepadanya dan ia berada dalam kondisi safar, salah satu waktu mustajab doa. Tetapi Allah tidak mau mendengar keluh kesahnya lantaran makanan, minuman, serta pakaian yang dikenakan berasal dari yang haram. Itulah 4 perkara yang membuat hidup menderita penuh kesengsaraan. Semoga kita terhindar dari 4 perkara yang membawa sengsara tersebut. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.